Oke Om Baim. Tapi ada artikel yang saya baca, kebetulan artikel ini eh, itu ada yang menyampaikan begini, KKP dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia menyampaikan begini bahwa PNBP Perikanan ini akan kembali ke nelayan. Misalnya pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, kesejahteraan nelayan, hingga bagaimana membentuk kampung nelayan yang maju. Itu optimis dari yang si pembuat eh, peraturan ini. Nah, itu yang saya pikir agak keliru KKP menerjem. Padahal mestinya KKP itu, terutama menterinya itu minimal dia kan juga paham, pemerintah ini kan paham betul institusi kenegaraan, baik di level kementerian dan sampai pada perangkat yang paling di bawah itu paham, atau bahkan dia mengerti tentang esensi kita bernegara. Jadi esensi kita bernegara itu, tugas negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Kalau misalkan dia KKP berdalih bahwa feedback atau dampak balik daripada pemberlakuan PP 85 ini juga diperuntukkan untuk nelayan, saya pikir tidak begitu. Sebab apa? Nelayan dalam konteks ini, tugas negara itu sebetulnya tidak bisa menjadikan nelayan atau rakyat ini sebagai korban dalam eksekusi kebijakan. Yang ini kan nelayan dikorbankan, lalu kemudian dengan dalih percepatan pembangunan infrastruktur di sektor perikanan, syukur-syukur kalau nelayan lokal atau nelayan-nelayan pribumi yang merasakan, atau nelayan-nelayan yang istilahnya nelayan-nelayan skala menengah ke bawah. Tapi kalau pembuatan infrastruktur itu lalu kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha perikanan skala besar, ini juga siapa yang bisa menggaransikan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dalil itu tidak bisa digunakan bahwa penarikan PNBP itu lalu kemudian difungsikan atau diperuntukkan lagi ke nelayan. Yang tadi saya bilang, nelayan sebagai motor penggerak, dia sebagai istilahnya sebagai variabel inti bergerak tidaknya sektor perikanan dan kelautan ini. Bagaimana dia mau bergerak sementara dia dijepit oleh regulasi-regulasi yang kemudian dihadirkan oleh negara. Padahal kalau kita lihat di media belakangan itu kan ada pembuatan dan pelegalan itu Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini itu semangatnya adalah memberikan sebuah penyederhanaan aturan, kemudahan bagi siapa saja yang mau mengakses. Tapi kan yang ada terbalik. Undang-undang atau PP 85 itu bagian dari konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11. Itu ya. Ya. Jadi turunannya dari Undang 11 sektor perikanan itu di PP 85 itu. Ya, untuk sektor perikanan kaitan dengan PNBP, penghasilan negara bukan pajak. Nah, dalam semangat Undang-Undang Nomor 11 itu kan mestinya seluruh sektor-sektor real, terutama sektor perikanan, yang mestinya dijadikan sebagai sektor penggerak ekonomi itu harus diberikan karpet merah, regulasinya dipermudah, tradisi pengurusan yang kental dengan birokratis itu dipangkas sedemikian rupa biar cepat. Nah, yang ada kan tidak, yang ada nelayan di tengah situasi pandemi, lalu kemudian terbitlah PP 85 tanpa memandang klasifikasi apakah ini jenis atau nelayan yang berplat merah alias nelayan yang mendapat bantuan pemerintah, ataukah nelayan yang menyasar hanya ke kelompok-kelompok pengusaha besar. Makanya yang tadi saya bilang awal bahwa PP 85 ini dengan dalil apapun, termasuk dengan hubungan timbal balik
infrastruktur diberikan ke nelayan, saya pikir agak keliru. Jadi intinya saya begini, PP 85 ini bagaimana nelayan itu kita mau pacu, sementara aturannya kita buat sampai sekarang ini belum ada titik kejelasan apakah nelayan, apalagi kan pemberlakuan PP 85 dengan pendekatan pasca produksi maupun praproduksi itu juga harus ditetapkan bagaimana status pelabuhannya, karena setahu yang saya baca itu juga ditetapkan melalui peraturan kementerian Permen KP, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sampai sekarang saya belum mendapat informasi yang pasti mana-mana saja pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditetapkan, pelabuhan yang pasca produksi atau praproduksi. Nah sekarang saya mendapat beberapa informasi langsung dari nelayan bahwa untuk pengurusan izin termasuk CP dan SIKP itu sekarang mereka lagi bingung apakah mereka dikenakan dengan pasca ataukah praproduksi. Itu. Biasanya apa? Biasanya itu dalam pengurusan izin itu biasanya pasca atau? Biasanya itu sepanjang yang saya tahu, jadi nelayan itu dalam 1 tahun bayar izin 1 kali. Satu kali. Jadi ada tergantung tingkat besar kecil kapal. Jadi istilahnya berapa GT itu ya? Ya, berapa GT itulah besaran yang dia harus bayar. Kalau kita pakai standar kapal bantuan Incamina, itu biasanya ada yang bayar di kisaran rata-rata 30 sampai 35 juta dalam 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau besar itu ya? Tapi kalau kita hitung pakai pendekatan PP 85 dengan sistem pungut atau pemungutan PNBP itu menggunakan pendekatan pasca produksi, kalau saya hitung-hitung kira-kira dia 70 sampai 80 juta dalam 1 tahun. Jadi peningkatannya lebih dari 100%. Iya. Berarti izinnya bebas, tapi nanti pada saat pendaratan ikan itu dipungut. Ya, tapi kalau sebelumnya nelayan membayarkan izin itu difungsikan selama 1 tahun. Nanti pada saat sudah expire izinnya atau masa berlakunya selesai, nelayan diwajibkan untuk mengurus kembali itu, untuk memperpanjang izin. Nah saya pikir itu yang lebih sederhana dibandingkan nelayan harus tiap hari dibebankan, ya 1 kali keluar itu kan nelayan merasa was-was. Aduh kalau kita ke laut sudah jauh fishing ground kita, belum kita dihantam dengan ombak, cuaca yang agak ekstrim, dingin lagi, ya, nelayan masih was-was. Kalau dia nggak dapat ikan ya agak susah juga, dia juga mungkin tidak bisa mendarat atau tidak bisa melabuhkan kapal di pelabuhan perikanan. Nah ini yang problem. Apakah dia kalau ketika dia tidak dapat ikan atau dia istilahnya dalam 1 kali penangkapan dan hasil penangkapannya kurang, apakah dia harus tiap sekali pendaratan harus wajib memenuhi? Kan ini kan juga membebankan atau memberatkan nelayan itu sendiri. Nah ini yang kita protes, kira-kira begitu. Kalau sejauh ini yang baik dalam hal pengelolaan atau dalam hal penangkapan ikan ini, yang dirasa baik untuk dikelola di Indonesia itu seperti apa? Biar tadi pendapatannya dapat bagus, nelayan tidak menjerit, kemudian pengusaha-pengusaha juga di sektor perikanan kelautan ini juga tidak mengeluh gitu. Jadi kalau saya begini, sektor perikanan pertama itu di dalamnya itu ada beragam persoalan yang kompleks. Justru karena di dalam itu ada berbagai persoalan yang kompleks, dia butuh orang-orang yang juga berpikir kompleks, yang tidak sekedar berpikir yang profit oriented. Jadi negara tidak bisa dijadikan sebagai mesin pencari uang saja, tapi negara jauh lebih berpikir bagaimana dia mensejahterakan rakyat. Saya setuju kalau negara berpikir bagaimana untuk menstabilkan negara maupun pemerintah daerah, bagaimana menstabilkan ekonomi lewat sumber pendapatan itu, saya setuju. Tapi di sisi lain ada hal yang paling prinsip. Apa itu hal prinsip? Ya, tentu kita bernegara ini substansinya adalah mau sebagus apapun kebijakan,
kalau masih ada orang miskin, terutama kalau di sektor perikanan masih ada nelayan yang miskin gara-gara hanya persoalan dijepit atau diapit oleh aturan-aturan yang lalu kemudian nelayan pesimis dan tidak lagi simpati dengan profesi sebagai nelayan, ya tentu semua kebijakan itu kami anggap gagal begitu, karena tujuan dari penggelontoran kebijakan hasil akhir itu adalah peningkatan kesejahteraan. Tapi kalau penggelontoran kebijakan lalu kemudian nelayan mencerit karena gara-gara kemiskinan, gagal kebijakan itu. Jadi menurut saya sektor perikanan pertama yang harus kita coba dorong itu pemerintah, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, provinsi, kabupaten kota itu paham, terutama provinsi karena kabupaten kota itu sudah dalam undang-undang yang kaitan dengan pemerintahan daerah itu sudah di take over kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di laut itu dialihkan ke provinsi. Pertama yang harus diidentifikasi adalah apakah kita betul-betul yakin bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang beridentitas kemaritiman. Itu yang harus kita yakini dulu. Sepanjang itu kita tidak yakin, maka kebijakan yang kita keluarkan atau kita terbitkan atau yang kita eksekusi itu juga setengah-setengah hati. Jadi pertama kita yakini dulu, betul tidak kita ini identitas bangsa ini adalah identitas yang agak kuat dengan kemaritiman. Itu yang pertama. Keyakinan kita itu baru mendorong tentang kesadaran politik kita. Kesadaran politik itulah yang kita terjemahkan melalui kebijakan. Saya membayangkan kalau betul-betul kita ini negara dan daerah yang berkontur kepulauan dan luas wilayah, Indonesia ini panjang garis pantai itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, bayangkan. Makanya harus ada lembaga permodalan atau lembaga keuangan yang khusus melayani nelayan. Yang kedua, kalau kita ingin mengelola sumber daya perikanan, pemimpin atau kalau di pusat mungkin kementerian, di daerah mungkin dinas atau apa begitu, harus bisa menerjemahkan bagaimana mengerti tentang apa sih yang menjadi persoalan atau bisa mendeteksi di mana sih titik krusial nelayan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Nah sekarang kan mungkin frame atau mindset pemerintah itu yang ada dikasih bantuan saja begitu. Tanpa mengontrol atau tanpa ada tindak lanjut gitu ya? Mengontrol sih ada, tapi kalau menurut saya mereka belum bisa atau tidak punya kemampuan mendeteksi apa iya nelayan ini betul-betul kalau kita kasih bantuan dia bisa memanfaatkan atau mengoperasionalkan itu lalu kemudian dia sejahtera. Nah ini yang harus diidentifikasi begitu. Jadi kalau mau memberikan bantuan itu bisa, tetapi perlu identifikasi. secara matang ya. Untuk sehingga pada saat bantuan diberikan ini benar-benar dapat dimaksimalkan atau dimanfaatkan dengan baik. Iya. Jadi itu istilahnya kita mengidentifikasi betul kapasitas. Kalaupun ada kelembagaan nelayan itu yang kita identifikasi secara sungguh-sungguh. Nah, kalau mau sektor perikanan ini dia maju. Yang berikut saya pikir sektor karena dia ini kompleks sektor perikanan, dia butuh akselerasi dukungan. Saya membaca salah satu artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Rohmin Dahuri itu, dia menjelaskan kalau di Cina, dia memberikan beberapa studi kasus di Norwegia, Korea Selatan, Jepang, termasuk di Cina. Kalau di Cina itu, bagaimana kita mau mengukur bahwa sektor perikanan itu menjadi primadona atau di dalam sisi kebijakan itu diberikan karpet merah?
itu kita identifikasi saja kalau itu dia daerah kepulauan atau provinsi kepulauan. Kalau di Cina, kalau provinsi itu provinsi kepulauan, di dalamnya pasti ada satu universitas yang khusus perikanan kelautan atau kemaritiman. Oh, berarti indikatornya sudah jelas ya. Itu. Kalau semisal negara ini dia berbasis kepulauan, indikatornya sudah jelas itu. Ya, sudah jelas. Salah satu indikator itu ya, bahwa pasti ada jurusan perikanan di daerahnya atau di negaranya. Ya, karena memang itu bentuk perhatian pemerintah tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola potensi perikanan itu. Itu yang berikut, kalau kita mau cari tahu pemerintah ini serius mendorong sektor kelautan perikanan atau perikanan itu sebagai leading sektor atau sektor andalan itu, kita lihat saja apakah skema kebijakan yang dilakukan itu terintegrasi atau tidak. Kalau di Cina, lagi-lagi Rohmin Dahuri mencontohkan itu, di Cina itu skenario pembangunan atau skema kebijakan itu strategi semacam kita membakar obat nyamuk begitu. Jadi atau strategi makan bubur panas ya. Jadi skenarionya kita ambil dari pinggir dulu. Dalam konteks perikanan, akselerasi pembangunan infrastruktur itu kita kuatkan di daerah-daerah pesisir. Itu maksudnya itu dari pinggir itu ya? Pinggir itu, daerah-daerah pesisir. Setelah itu kita kuatkan, kita bangun di hulunya, di daratnya. Di daratnya itu mungkin industrialisasi pabrik dan lain-lain. Di antara hulu, pesisir atau pinggiran itu dan laut, itu harus kita bangun satu sistem yang terkoneksi secara utuh. Begitu. Kalau di Cina begitu. Jadi ada percepatan pembangunan infrastruktur itu yang ditulis oleh Prof. Rohmin Dahuri itu, sepanjang daerah pesisir itu seluruh infrastruktur yang bisa menggerakkan pembangunan sektor perikanan itu dibangun di pesisir. Baru selanjutnya dibangun di hulu, pabriknya dan seterusnya. Baru penguatan di laut, apa? Armada, nelayan, teknologi. Nah, itu baru diintegrasikan. Sehingga kalau kita tata dia dari hulu sampai hilir, itu alurnya jelas. Bahkan sampai pada level bagaimana kita mengexercise market ikan juga, itu juga kita harus tentukan. Mestinya pemerintah sampai pada level itu. Yang ada, yang saya lihat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, itu belum sampai pada level itu. Oke Om Bain, ini kita berbicara terkait dengan kemajuan di sektor perikanan. Sudah tentu kita harus punya ada best practice lah. Misalnya ada satu contoh yang bisa kita ambil negara-negara yang sudah berhasil mengelola sektor perikanan ini. Apakah yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Rohmin Dahuri, bisa kita sepakati bahwa Cina hari ini adalah pengelola perikanan terbaik di dunia? Atau seperti apa? Atau Indonesia harus berkiprah kemana gitu? Ya, terus terang kalau saya membaca artikel Profesor Dr. Rohmin Dahuri itu, ada beberapa negara yang direkomendasi oleh Prof. Rohmin dijadikan sebagai studi kasus, studi belajar lah begitu bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dia itu menjelaskan ada beberapa negara, Cina, Norwegia, Irlandia, Jepang. Nah, yang anehnya dari negara-negara yang disebutkan itu panjang garis pantai mereka itu di bawah dari Indonesia, begitu. Kalau kira-kira mau belajar dari beberapa negara itu, Bung Baim lebih condong kemana? Kalau saya agak tertarik dengan Jepang. Jepang ya? Karena begini, kita ini kan di era industrialisasi, bahkan sudah di era digitalisasi, begitu. Mestinya nelayan ini juga, terutama di sektor sektor perikanan, makanya variabel intinya nelayan. Betul. Begitu. Nelayan ini juga harus istilahnya apa ya? Kalau bisa negara ini juga tidak harus melek yang namanya teknologi digital, begitu. Jadi nelayan mestinya didekatkan dengan teknologi. Nah, sudah berbasis teknologi. Sudah berbasis teknologi. Saya membayangkan
Kenapa? Nah, karena kita di daerah, terutama daerah Provinsi Maluku Utara, saya ini membayangkan suatu kali ketika, bayangkan saja kalau nelayan-nelayan Maluku Utara kita ajak melakukan penangkapan di Samudra Pasifik, bertarung dengan nelayan negara-negara luar. Karena kemampuan SDM, kapasitas nelayannya tinggi, penguasaan teknologi juga, armada juga mendukung. Saya membayangkan bagaimana mereka harus berkompetisi dengan negara-negara luar untuk memanfaatkan potensi perikanan yang ada di zona laut lepas misalkan. Saya berpikir sampai di situ. Saya berkeinginan ke depan kita mendorong sampai ke situ. Kalau sejauh ini belum ada. Sejauh ini saya belum lihat. Lihat. Kalau program teknis sih saya juga belum tahu, tapi sepanjang yang saya amati secara visual, ya nelayan-nelayan kita mungkin masih, kalau bisa kita kategorikan, dia masih bersifat konvensional. Padahal kita berharap dia sudah harus pada level bagaimana penguasaan teknologi. Saya membaca di beberapa artikel itu, termasuk di Prof. Romin Dahuri itu, dia bilang di Jepang itu bagaimana nelayan menekan kos operasional atau anggaran yang dikeluarkan itu hanya gara-gara ada penguasaan teknologi. Jadi nelayan itu tidak harus turun ke laut lalu kemudian mencari-cari tahu di mana sih ikan ini ada begitu. Kalau kita di sini kan masih konvensional, masih melihat tanda-tanda alam. Jadi masih bermain dengan filsafat alam lah. Jadi dia lihat itu burung, wah ini kira-kira tandanya apa? Ada ikan lumba-lumba, tandanya apa? Nah kira-kira begitu. Kalau Prof. Romin bilang di Jepang itu sudah ada teknologi yang orang belum turun ke laut saja sudah bisa tahu ikan ini posisinya di mana sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nelayan mestinya diajarkan bagaimana cara mendeteksi cuaca ekstrim. Kita ini kan tidak. Jadi sudah isi es, sudah isi BBM, lalu kemudian keluar sampai di sekian radius mil, dapatlah cuaca ekstrim. Di situ dia dilematis, pulang esnya mencair, pulang kosong, pulang kosong, baru rugi kan, karena esnya harus mencair, BBM-nya terkuras. Tidak pulang, itu seolah-olah dia berjudi dengan nyawa, berjudi dengan kematian. Jadi nelayan ini seolah-olah terus menerus mendapat kutukan kebijakan dari pemerintah. Ini yang problem. Padahal nyanyian-nyanyian tentang poros maritim dunia, dari laut kita membangun, ini kemudian apa ya, seolah-olah mantra yang menyihir kita begitu. Kalau kita membaca dari luar biasa, ini fantastik, cukup bombastik kebijakannya nanti. Padahal saat kita membuka tabir realitas itu agak paradoks dengan apa yang kemudian dijadikan slogan, jargon dan lain-lain itu. Baik, Om Bayu. Tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan permasalahan problem undang-undang peraturan pemerintah 85 tahun 2001. Kemudian kita sudah berbicara juga terkait dengan kita harus kemana nih, belajar kemana ini, atau negara mana yang bisa kita pelajari terkait dengan keberhasilan dalam mengelola garis pantai, mengelola perikanan. Yang sudah disampaikan tadi Jepang, garis pantainya kecil, tetapi pengelolaan perikanannya fantastis. Dan, kalau berdasarkan pemahamannya Bung Baim sendiri, kira-kira karakter yang cocok untuk membangun sektor perikanan itu melekat di tokoh siapa menurut Bung Baim?